warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Farida Farha, mahasiswi Pendidikan Khusus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa semester 3 angkatan 2019. Di video kali ini saya akan membahas tentang hadas yang merupakan terjemahan dari kitab Kasyifah As-Sajjah fi Syarhi Safinah An-Najah. Kitab ini merupakan salah satu kitab syarah dari sekian banyak kitab syarah yang disusun oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Biografi singkat Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani yang bernama panjang Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani lahir di Tanara Serang 1230 Hijriah atau 1813 Masehi dan meninggal di Makkah Hijaz 1340 Hijriah atau 1897 Masehi. Beliau seorang ulama Indonesia bertaraf internasional yang menjadi imam Masjidil Haram. Ia bergelar Al-Bantani karena berasal dari Banten, Indonesia. Ia adalah seorang ulama yang intelektual yang sangat produktif menulis kitab. Jumlah karyanya tidak kurang dari 115 kitab yang meliputi bidang ilmu fikih, tauhid, tasawuf, tafsir, dan hadis. So, langsung saja kita ke pembahasannya. Ada 2 poin utama yang dijelaskan dalam bab hadas ini. Yang pertama adalah perkara-perkara yang membatalkan wudu. Yang kedua adalah perkara-perkara yang diharapkan sebab hadas. Ada 4 perkara yang membatalkan wudu. Yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari tubuh dan dubur. Yang kedua adalah hilang akal. Yang ketiga adalah bertemunya 2 kulit. Dan yang keempat adalah menyentuh kelamin. Untuk lebih jelasnya, disimak penjelasan berikut. Perkara pertama yang membatalkan wudu adalah keluarnya sesuatu atau al-kharij dari salah satu 2 jalan. Maksudnya adalah kubur dan dubur. Ketika salah satu dari kubur dan dubur ini tertutup karena aksi bawaan lahir dengan rincian sebagai berikut. Al-kharij sama jenisnya dengan al-kharij yang biasa dikeluarkan oleh kubur atau dubur yang tertutup. Seperti ada orang yang memiliki kubur yang tertutup kemudian yang mengeluarkan air kencing dari lubang tertentu, atau seperti ada orang yang memiliki dubur yang tertutup kemudian yang mengeluarkan tahi dari lubang tertentu. Atau al-kharij tidak sama dengan sesuatu yang biasa keluar dari kubur atau dubur yang tertutup seperti darah. Adapun apabila al-kharij sama jenis dengan kubur atau dubur yang terbuka, maka wudunya tidak batal. Misalkan ada orang yang memiliki kubur yang tertutup dan dubur yang terbuka, kemudian dia memiliki satu lubang lain dan mengeluarkan tahi, sedangkan tahi biasanya keluar dari dubur, maka wudunya tidak batal. Atau ada orang yang memiliki kubur yang terbuka dan dubur yang tertutup, kemudian dia mengeluarkan air kencing dari lubang lain, maka wudunya juga tidak batal. Karena dalam menuju ini, al-kharij sama dengan jenis al-kharij yang keluar dari kubur atau dubur yang terbuka. Apabila salah satu kubur atau dubur tertutup bukan bawah lahir, maka wudu dapat batal karenanya sebab al-kharij yang keluar dari lubang yang dekat dengan lambung. Apabila lubang tersebut jauh dari lambung seperti ada di tangan, di kaki, di kepala, di paha, atau monyet, maka wudu tidak batal dengan adanya al-kharij dari sesuatu yang keluar yang dapat membatalkan wudu adalah al-ghayas. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ditanya tentang hadas, lalu ia menjawab, hadas adalah fasa dan doror. Hadis ini diriwayatkan oleh atau perkara yang membatalkan wudu adalah al-kharij yang selain angin atau kentut. Baik al-kharij tersebut berupa benda atau angin, baik suci atau najis, baik kering atau basah, baik yang biasa keluar seperti air kencing atau yang langka keluar seperti darah, baik keluar kemudian putus atau keluar dan tidak terputus. Semisal ulat yang mengeluarkan kepalanya dari dubur kemudian ia masuk lagi ke dalamnya. Ketika perempuan masih melahirkan sebagian tubuh anak, maka wudunya menjadi batal. Adapun apabila ia melahirkan seluruh tubuh anak tanpa disertai basah-basah, maka wudunya tidak menjadi batal meskipun ia diwajibkan mandi. Dikecualikan adalah sperma, maksudnya keluarnya sperma yang mewajibkan mandi, maka tidak membatalkan wudu. Misalnya, seorang mengeluarkan sperma gara-gara melihat, kemudian dengan melihat tersebut ia membayangkan sesuatu yang mungkin bersifat mesum, maka diwajibkan atasnya salah satu yang terbesar dari 2 hal, yaitu mandi atas dasar faktor khusus yang disebabkan oleh sperma, maka tidak diwajibkan atasnya salah satu yang terendah dari 2 hal, yaitu wudu atas dasar faktor umum yang disebabkan oleh al-kharij. Perkara kedua yang membatalkan wudu adalah hilang akal. Maksudnya di sini adalah hilangnya sifat at-tamyiz yang muncul dari akal sebab tidur, tetapi selain tidurnya para nabi alaihi wassalam. Pengertian tidur adalah angin lembut yang keluar dari arah otak yang menyebabkan tertutupnya mata, yang nantinya angin lembut tersebut akan sampai pada hati. Apabila angin tersebut tidak sampai pada hati, maka disebut dengan kantuk. Angin keluarnya otak disebabkan oleh naiknya uap-uap dari lambung. Wudu bisa batal karena hilang sifat tamyiz yang disebabkan oleh selain tidur seperti gila, kelengar, kobal, mabuk, sakit, dan ayan. Dikecualikan adalah tidurnya orang yang duduk dengan menetapkan pantatnya di atas lantai. Apabila salah satu pantatnya lepas dari lantai, artinya tidak lagi menetap sebelumnya sadar secara yakin, maka wudunya tidak batal. Berbeda apabila salah satu pantatnya lepas dari lantai, artinya tidak lagi menetap.
Tetapi setelah ia sadar secara yakin atau bersamaan dengan sadar dan secara yakin atau ragu manakah yang lebih dulu, maka wudunya tidak batal. Poin yang ketiga adalah bertemunya dua kulit. Saling bertemunya kulit laki-laki ajnabi yang dewasa dan kulit perempuan ajnabiyah yang dewasa tanpa adanya penghalang. Masing-masing dari mereka wudunya batal, baik sama-sama merasakan enak atau tidak, baik secara sengaja bersentuhan atau lupa atau dipaksa, baik kulit yang saling bersentuhan adalah kulit anggota tubuh yang berfungsi atau yang sudah mati, meskipun si laki-laki adalah yang pikun atau yang tidak memiliki zakat sama sekali, meskipun salah satu dari mereka berdua adalah mayit, tetapi wudunya mayit tidak menjadi batal, meskipun salah satu dari mereka berdua adalah jin. Meskipun salah satu dari mereka memiliki bentuk tidak seperti manusia, misalnya seperti anjing, sekiranya terbukti kelaki-lakiannya atau keperempuanannya berbeda dengan masalah peranakan hasil manusia dan hewan lain yang bukan jin, maka wudu menjadi batal sebab menyentuh kulit peranakan tersebut meskipun peranakan itu memiliki bentuk tidak seperti manusia. Perkara yang keempat adalah menyentuh alat kelamin. Perkara keempat yang membatalkan wudu adalah menyentuh kubul manusia meskipun karena lupa, meskipun kubul manusia itu telah terpotong, sekiranya masih disebut sebagai farji, meskipun kubul sudah tidak berfungsi, meskipun kubul anak kecil atau mayit, dan meskipun kubul milik sendiri atau orang lain. Pengertian bagian kubul di sini bagi laki-laki adalah seluruh batang zakar atau tempat terpotongnya, bukan bagian yang ditumbuhi bulu roma atau jembut dan dua telur, dan bukan bagian antara kubul dan dubur. Pengertian bagian kubul bagi perempuan adalah dua bibir vagina yang saling bertemu. Kedua bibir tersebut adalah dua sisi vagina yang menutupinya, sebagaimana dua bibir menutupi mulut atau cincin menutupi bagian jari-jari di bawahnya. Tidak termasuk kubul di sini adalah bagian atas kedua bibir vagina yang ditumbuhi bulu roma. Mengecualikan dengan dua bibir vagina yang saling bertemu adalah bagian di belakang dua bibir tersebut, sehingga apabila perempuan mentekan jari-jari tangan ke dalam vagina tanpa menyentuh dua bibir vagina, maka tidak batal wudunya meskipun wudu tidak batal sebab ia membuang jari-jarinya dari dalam vagina. Masuk bagian di belakang dua bibir vagina yang saling bertemu adalah bazar, yaitu dengan fathah pada huruf ba. Pengertian bazar adalah tonjolan daging yang berada di atas lubang vagina, dan termasuk bagian di belakangnya adalah kurva ketika bazar masih bersambung dengannya. Apabila keduanya dipotong, maka wudu tidak menjadi batal sebab menyentuh masing-masing dari mereka. Mengkoidi dengan penyataan manusia mengecualikan kubul binatang, artinya menyentuh kubul binatang tidak membatalkan wudu. Adapun makhluk jin seperti manusia atas dasar kehalalan menikahi mereka, sehingga apabila menyentuh kubul jin maka wudunya menjadi batal. Atau wudu bisa menjadi batal sebab menyentuh halaqah dubur manusia. Pengertian halaqah adalah lubang yang sisinya saling bertemu seperti mulut dan sisi-sisi kantong kain. Tidak termasuk halaqah adalah bagian di atasnya dan di bawahnya. Syarat menyentuh kubul atau halaqah dubur manusia yang dapat membatalkan wudu adalah sekiranya disentuh dengan bagian dalam telapak tangan atau sebagian dalam jari-jari tangan. Maksud bagian dalam dari keduanya tersebut adalah bagian yang tertutup ketika dua telapak tangan saling dipertemukan dengan sedikit menekan. Selain dua ibu jari, adapun bagian dalam dua ibu jari dapat diketahui dengan meletakkan bagian dalam satu ibu jari di atas bagian dalam ibu jari yang satunya. Dengan demikian, ketika menyentuh kubul atau halaqah dubur manusia, maka wudunya pihak penyentuh dihukumi batal. Sedangkan wudunya pihak yang disentuh dihukumi tidak batal. Berbeda dengan alamsa atau saling bersentuhan kulit, karena masing-masing dari pihak penyentuh yang disentuh, wudunya dihukumi batal. Poin kedua adalah perkara-perkara yang diharamkan sebab hadas. Ini terbagi menjadi 3 poin lagi, yaitu yang pertama adalah perkara-perkara yang diharamkan sebab hadas kecil, yang kedua perkara-perkara yang diharamkan sebab hadas sedang, dan yang ketiga adalah perkara-perkara yang diharamkan sebab hadas besar. Yang pertama adalah perkara-perkara yang diharamkan sebab hadas kecil. Ini ada 4 perkara, yaitu sholat, tawaf, menyentuh mushaf, dan membawa mushaf. Yang kedua, perkara-perkara yang diharamkan sebab hadas sedang, sama dengan 4 perkara yang diharamkan sebab hadas kecil, ditambah dengan berhenti sebentar di masjid dan membaca Al-Quran. Yang ketiga adalah perkara-perkara yang diharamkan sebab hadas besar, sama dengan perkara-perkara yang diharamkan sebab hadas kecil dan sedang, dan berpuasa, talak, melewati masjid, dan istimtak. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang hadas dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.